Halo guys, kembali lagi bersama saya Geraldo Covid. Kali ini tentunya saya akan menganalisa market seputar gold ya. Jadi kita akan melihat pergerakan gold, apakah ada momentum yang bisa kita ambil baik itu secara long term maupun secara short term. Untuk analisa di sini tentunya ini pribadi ya, ataupun menurut saya sendiri. Dan disclaimer untuk Anda yang ingin melakukan trading, tetap lakukan analisa sendiri. Dan kalau misalnya Anda setuju dengan analisa ini, mungkin bisa menggunakan money management yang benar supaya Anda tidak terkena margin call. Dan kali ini saya akan melakukan top down analysis daripada kita melihat dari daily, kemudian di H4, H1, M30 atau M15 melihat dengan momentum yang terjadi, ataukah apakah ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Jadi seperti itu, dan kita akan menggunakan secara price action only. Kita hanya melihat dari sisi candle ini, ataupun kita akan melihat dari sisi price apakah ada area support resisten yang penting ataupun supply and demand yang bisa kita jadikan patokan untuk kita melakukan trading di gold market ini sendiri. Oke, langsung saja ya, mungkin saya akan mulai daripada daily. Ketika kita melihat daily ataupun kita melihat gold, pastinya kita harus mengecek secara keseluruhan tren ini bergerak seperti apa. Baik itu dari kalau kita melihat seperti ini bergerak secara bearish trend, dan kita melihat di sini juga bergerak seperti bullish trend, maka kita akan melihat keadaan market yang terjadi di sekitar. Kalau misalnya kita kecilkan seperti ini, kita zoom out, kita jelas sekali ya, kita melihat di sini memang pergerakan marketnya bullish trend, tapi di sini terjadi penembusan ya, sempat makanya gold itu mengalami drop hingga ke 1891 ataupun 95. Jadi kalau kita gambar channeling pada trading view, kita gabungkan seperti ini, kita tarik ada panjang, yang kita gabungkan adalah higher low yang ataupun low yang pertama dan higher low yang kedua, kita gambar dan kemudian kita tuliskan apa area di sini, kita tandain. Nah, ketika kita sudah tandain ini, maka kita sudah dapat channeling areanya ya, ataupun pergerakan areanya. Mungkin kita tinggal adjustment sedikit. Saya adjustment dulu supaya lebih enak. Oke, jadi kita tahu. Nah, ketika saya sudah adjustment, jadi kelihatan jelas ya, mulai terlihat jelas bahwa sebelumnya harga di sini kan membentuk low ya, ataupun kita singkat dengan L. Kemudian ini ada high di sini, dan kemudian terjadi kenaikan. Ini di sini ada higher low pastinya, dan di sini higher high. Kemudian di sini ada higher low lagi, kemudian higher high. Di sini higher low yang terakhir ya, sebelum terjadi penembusan. Ketika higher low ini terjadi, di sini kan higher low-nya tidak bertahan lama, sehingga harga mengalami penembusan. Maka higher low ini sebenarnya tidak valid juga. Berarti daripada higher low ini sudah menjadi lower low yang baru di sini. Oke, saya akan hilangkan semua dulu. Jadi yang kita ketahui bahwa tren bullish ini sudah di break, dan ini sebenarnya calling pada trend directionnya sepertinya bearish trend ya, tapi kita akan lihat dulu karena kita hanya menggunakan bearish daripada daily ini sendiri, maka kita akan melakukan di 4 jam ataupun 1 jam M30 atau M15. Nah, setelah itu apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita sudah melihat ini? Pastinya kita harus melihat area-area penting. Apakah di sini ada terjadinya break of structure ataupun check of character, ataupun ada terjadinya resistance become support atau support become resistance. Kita akan lihat di sini ya. Mungkin saya bisa highlight area ini ya. Yang pertama terlihat jelas sekali di sini ada support, dan di sini sebelumnya terjadi resistance. Maka area ini kita bisa tandain. Oke, saya akan highlight warna kuning. Nah, saya akan ambil area ini, dan kemudian saya akan tarik panjang. Nah, ya tarik panjang lagi. Oke, sudah. Berarti kita sudah mendapatkan ini ada area resisten become support. Oke, ini resisten become support. Ketika harga itu break, di sini juga ada pola ascending triangle. Ketika dia break dan dia melakukan retest, maka terjadi kenaikan terhadap gold itu sampai ke 1958 pada area ini ya. Nah, kemudian harga turun kembali dan membuat double bottom, sehingga harga itu naik hingga kemarin peaknya di tanggal 4 Mei 2023 itu di 2081, dan kemudian terjadi penurunan kembali atau pelemahan kembali. Dan kalau misalnya kita lihat, ini kan area ini harus kita beri nama ya, supaya kita tidak
lupa bahwa di sini area kuning ini kenapa kita kasih nama, pastinya ini adalah area RBS. Kita kasih RBS biar teman-teman pada belajar. Ini adalah area yang tadinya resisten menjadi support baru. Kita harus tandain ini adalah area RBS. Oke. Nah, kita tandain di bawah sini aja. Nah, kemudian ada lagi nggak area penting dalam area daily ini? Mungkin ini juga bisa ya. Ini sebenarnya lebih ke change of karakter ketika trennya bearish trend dan terjadi penembusan ini, maka perubahan yang tadinya trennya bearish menjadi bullish trend hingga dia terjadi kenaikan. Berarti ini kita tandain area change of karakternya. Kita highlight lagi warna kuning, terus kita tarik panjang. Oke, kita tarik panjang. Ntar dulu saya adjustment. Oke, sudah dapat. Berarti ini adalah area COCH ya, CHOCH. Jangan bingung, ini sebenarnya hanya kode aja. Kalau misalnya teman-teman belajar smart money konsep, mungkin ini adalah perubahan dari trennya bearish menjadi bullish trend, makanya ada change of karakter daripada market itu sendiri. Nah, kita sudah dapat dua area penting. Kemudian ada lagi area-area penting yang bisa kita highlight. Oke, kita akan lihat di sini ada area order block ya, ataupun di sini ada area support yang sebelumnya ditembus dan kemudian dia menyebabkan harga itu gold itu turun ya. Nah, kita tandain area ini cukup kuat area order blocknya. Nah, kita udah mulai highlight ke sini. Nah, ini di sini ada order block. Oke, wait, karena saya harus tandain secara detail supaya kita dapat angkanya. Fungsinya ketika kita memberikan kotak kuning, kita harus memberikan angkanya ini supaya kita bisa menjadi patokan order blocknya itu sampai di mana sih, supaya kita tidak melebihi daripada area itu tersebut. Berarti di sini ada order block, sehingga ketika order block ini terjadi dan di sini, maka harga mengalami retracement untuk dia bergerak turun. Nah, kalau kita lihat secara line chart, ini kan berarti jelas sekali bearish ya, ataupun secara bar chart untuk kita mengambil swingnya. Dari sini kita ambil swing dulu. Nah, seperti ini mungkin bisa ya. Terus kita tandai gini, ini bisa. Nah, harga kemarin sempat naik tapi habis itu dia kembali turun. Bisa saja ini sebagai area swing high yang baru, tapi kita akan cek dulu sebelum saya gambar ini. Yang penting kita udah tahu bahwa sebenarnya kalau trennya itu bullish trend tapi sudah mengalami penembusan seperti ini adalah awal mula nanti akan terjadi penurunan yang lebih dalam. Bisa saja harga gold ini memang sekarang kan saat ini tertahan di area ini ya, di area yang ada terjadi retracement, kemudian harga akan naik ke sini dan akan terjadi penembusan ke bawah sini. We never know. Tapi yang kita harus ketahui, area ini berarti akan cukup penting nih, dia bisa naik ke 2007 hingga 2022, dan kalau dia sudah dapat order sell-nya semua di sini, harga akan kembali diturunkan ke resisten bukan support, dan itu bisa ke 18.02 hingga 18.21. Nah, oke, kembali lagi. Setelah daily sudah penting, apakah ada lagi? Mungkin ada ya. Terakhir ini saya bisa gambar lagi. Ini ada area penting di sini. Kita tandain dulu. Karena kemarin harga mengalami spike up di 1981.54 dan kemudian di sini masih ada di 1992. Ataupun kalau saya adjustment dan saya ambil ekor, nah saya ambil body to body. Oke, nah ini 18888 atau 88, ini yang menjadi suatu area resisten level. Oke, ini adalah resisten. Ini sebenarnya resisten karena memang di sini sebenarnya titik penembusan. Di sini ada berkumpulnya resisten, jadi kita tandain. Oke. Oh iya, saya lupa, untuk kita setiap kali memberikan kotak warna kuning seperti ini, kita wajib memberikan nama ya. Jadi kalau ini misalnya tadi ini resisten, kita tandain ini adalah resisten level. Nah, ini resisten level. Penting sekali supaya kita tinggal lupa. Kita kasih nama resisten level ini, kita ketemunya di mana. Oke.
Jadi kita kasih nama ini adalah resistance level daily. Oke. Setelah sudah kita kasih nama daily, ini juga perlu dikasih nama. Ini adalah area order block daily. Karena memang ketika harga tidak bisa naik lebih tinggi lagi, makanya terjadi penurunan yang cukup masif atau cukup lumayan besar ya. Kalau kita lihat dari 2019 atau 2022 turun hingga 1891. Wow, itu cukup lumayan banyak ya. Kalau misalnya kita lihat perkiraan pipsnya mungkin ya, kita lihat seperti ini. Nah, itu sekitar 1209 pips turun, begitu banyak sekali. Kalau ada teman-teman yang nge-sell di sini, saya ucapkan selamat ya, karena bisa memanfaatkan area metode ini ataupun sudah melihat di sini sudah terjadi false break, di sini ada top 1, ini top 2, ini mungkin menjadi double top. Ketika apalagi supportnya ini ditembus, ini akan menjadi suatu calling area untuk terjadi penurunan. Jadi mungkin teman-teman di sini ada lihat ada chart pattern ya. Ini ada double top, mungkin di sini sempat melihat seperti ini. Ini ada support, kemudian harga turun dan retest sekali lagi untuk calling untuk membuat secondary trend, kemudian turun, dan mungkin teman-teman bisa mendapatkan lumayan nih tipsnya, dan saya ucapkan selamat. Nah, kemudian saya akan melihat lagi di sini ketika kita sudah dapat order block daily ataupun resistance level daily, apalagi yang kita harus perhatikan pastinya area ini ya, karena area ini ketika terjadi area support, harga respect terhadap order, maka harga itu kembali bergerak naik. Ataupun ini sebenarnya order block untuk supportnya ya, tapi saya akan lebih kasih nama ini sebagai support aja. Oke, jadi kita akan kasih nama ini support level, kita kasih nama support level daily. Yes. Oke, kita sudah selesai. Kita makin paham ya, jadi ini kita tandai dulu, ini area penting. Kita wajib kasih angka supaya kita tidak salah dalam perhitungannya. Nah, yes, berarti kita sudah dapat ya angkanya itu di 1895 dan 1914, bahwa ini apakah akan terjadi penurunan kembali jika dia tembus key level 1914. Ini sebenarnya sudah masuk it's time to sell, tapi kalau misalnya belum ya, ini kita masih lihat dia masih ada di range atas ini. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah harga respect terhadap area ini ketika dia bikin secondary dan dia naik lagi, atau gagal dia lanjut turun ke bawah. Nah, untuk mengetahui itu pastinya kita harus melakukan penurunan time frame ataupun kita menuju ke H4, karena daily sudah saya rasa sudah cukup ya. Jadi kalau kita sudah lihat ini sudah cukup sekali, kita akan masuk ke H4 sekarang. Nah, di H4 kita akan melihat bahwa ini semakin jelas bahwa ini adalah bearish trend. Ketika areanya ini terjadi penembusan ataupun terjadi break up, ini ya waktu hari Rabu tanggal 12 ini terjadi penembusan sehingga harga masih bergerak naik kemarin. Dan kalau kita melihat di sini kita harus menggabungkan titik high dan lower high yang untuk menjadi channeling kita untuk melihat di mana sih penembusannya. Jadi kita pakai lagi kanal paralel, kita harus tentuin di sini nggak boleh salah. Ingat, swing high dan swing low itu sangat banget diperlukan. Jadi kalau sampai teman-teman salah menentukan swing high dan swing low, tidak bisa membedakan mana yang valid dan mana yang tidak, ini akan sangat fatal sekali karena akan membuat orderannya bisa salah semua. Nah, kali ini kita akan menandai ini areanya. Nah, ini kan ini titik high, berarti swing high-nya di area ini ya. Kita akan tandai panjang seperti ini, kita tarik. Nah, ataupun kalau teman-teman mau incar yang tail ini boleh ya. Menurut saya ini juga boleh untuk mengetahui. Nah, seperti ini. Dan kemudian teman-teman tinggal gambar, habis itu tarik ke bawah. Pastikan cari swing low-nya yang valid. Ini swing low valid, ini juga bisa valid karena harga bergerak naik. Respect terhadap ininya, maka di sini adalah bearish channeling-nya. Dan teman-teman lihat di sini ya, ketika ini sudah
terjadi penembusan ataupun terjadi breakout di sini, maka harga langsung terbang ya. Maka di sini langsung ada candle bullish Mobozu menandakan harga ini cukup kuat. Tapi harus diingat, berarti di sini adalah area breakout. Kita tandai area ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kalau once day harga tidak bisa naik lagi, maka harga langsung turun ke 1939 seperti itu ya. Nah, tapi jangan khawatir, ini kan masih dihampat, kita perlu zoom in lagi untuk kita mengecek. Nah, kita gambarin seperti ini aja. Nah, kita udah dapat area pentingnya. Nah, oke. Nah, kalau kita body to body yang merah juga boleh, ataupun ini saya ikut sampai hijaunya ikut ya, karena di sini terjadi breakout. Maka di sini kita akan lihat ya, bahwa di sini low, kemudian di sini high, ini higher low, kemudian langsung naik jadi higher high, sempat bikin higher low di sini dan dia naik lagi. Dan kalau kita menggunakan ini mungkin lebih cocok Elliott Wave ya, karena saya melihat ini kayaknya ada Elliott Wave Impulsive, dimana ini bisa kita tandai. Ini kita tandai 0, kemudian ini satunya, ini 2, ini 3, ini 4, berarti 5-nya ada di area ini. Oke, ini 5, berarti ini akan bergerak seperti ini. Dan kita akan lihat, sekarang kan posisinya sudah masuk di zona ketiga. Berarti sebenarnya dalam zona ini, tren ini masih dikatakan bullish trend, karena memang belum merusak hingga wave 4 ataupun belum merusak area breakout ini. Berarti ini sebenarnya masih bisa dikatakan sebagai bullish trend, karena memang harganya masih tertahan di sini. Dan kalau kita lihat ada ke area penting lagi di sini, ada ya, kita bisa tandai dulu. Seperti hal yang sama, di sini ada order block, kita harus tandai ini. Ini ada order block, tapi yang kita temukan di hampat. Kalau tadi ini order block di daily ya, di atas ya, tapi kita nggak kesana dulu, kita sudah di hampat, jadi kita tandain. Ini ada order block, jadi kita akan tandain. Yes, wajib banget ini kita tandain. Kalau kita mau include ini juga boleh, tapi ini aja. Nah, udah, kita sudah tandain ini, atau kita mau tutup. Nah, terus kita tandain areanya ini. Oke, nah ini juga tandain. Nah, kita sudah dapat, berarti ini adalah area order block. 1969 dan 73 adalah order block pada H4. Jadi ini kita tandain order block H4. Kalau misalnya seperti ini, harga berarti sempat terjadi namanya primary trend. Ini masih dalam primary trend, kenapa? Karena baru swing high-nya ini aja yang jadi, belum yang lain-lain jadi. Ini masih swing high, jadi ini masih akan cukup naik banget harganya. Dan ini ketika swing high ini terjadi, maka harga itu terjadi penurunan. Dan kalau misalnya kita lihat seperti ini, bahwa ini masih bisa akan ada kenaikan ke area ini untuk membentuk secondary trend, kemudian harga akan kembali turun ya. Kalau misalnya kita melihat, apakah ada area penting lagi yang bisa kita gambar? Nah, ini mungkin bisa ya. Ini berarti menjadi titik daripada order block juga sebenarnya ini, karena di sini ada order block untuk dia penjemputan daripada buy-nya kalau dia mau naik kembali. Tapi kalau tidak, maka ini bisa terjadi penurunan. Maka ini kita tandain juga deh, ini sebagai order block juga, order block ini H4 juga, karena kita temunya di H4. Nah, oke, seperti ini sudah. Oke, menurut teman-teman apakah ada lagi? Menurut saya sudah cukup ya. Jadi kita cek dulu. Selalu kalau kita mau turun lagi time frame-nya, kita cek dulu apakah masih ada yang kurang. Nah, ada yang kurang ya, pastinya lupa memberikan angka di sini. Nah, kita kasih angka dulu. Kita angkanya ini harus benar-benar sama dengan area kotaknya. Nah, seperti ini. Wait, saya akan pelan-pelan adjust. Nah, terus yang kotak ini ikutin sampai yang titik merah ini ya. Jadi saya akan kasih di sini.
pas sudah. Berarti ini adalah area order block di H4. Kita udah dapat ini yang buat sellnya, yang untuk dia pancingan naik terus dia turun akan menuju sini. Berarti ada 1940 dan 33 ini akan menjadi titik target daripada buy-nya sebenarnya menurut saya. Karena memang sebelumnya kalau teman-teman lihat di thread saya kan saya bikin analisa untuk buy ya. Tadinya sampai 1970, ternyata harga naik sampai ke resisten daily ini dan saya melihat wow, ini cukup massive banget ya bahwa pergerakan harganya ini bisa sampai sana. Maka kita akan lihat apakah ada area penting lagi di sana. Oke, ini kita adjust lagi. Oke, semua sudah tidak ada lagi ya. Oke, ini sebenarnya bisa tapi kecil ya kemungkinannya ini, karena memang dia sudah sampai pada area demand ini kemarin 1956, maka harga naik lagi kemarin sampai ke 1965. Cukup lumayan ini ya, berarti ini order demandnya udah lumayan, tapi ini kecil aja jadi kita tidak terlalu tandai. Sekarang kita ke H1. Di H1 kita melihat bahwa ini kita akan melakukan adjustment di sini. Nah, harga sudah kita adjust di sini ya. Oke, kita adjust nanti ya. Oke, ini kita tandain lagi sini. Nah, ini adalah area RBS juga ya, support become resistant, dan di sini menjadi order block. Ketika harga itu tidak kuat lagi maka harga terjadi impulsif turun, dia break of structure juga. Di sini ada area boss, kalau kita tandain ini ada area boss. Ketika dia resisten bikin base kemudian dia turun lagi, maka sebenarnya harga ini masih bisa akan terjadinya penurunan. Oke, bisa terjadi penurunan. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di sini memang ada swing low, tapi mungkin menurut saya dia akan menyentuh lagi area order block ini untuk naik ke atas. Sekali lagi untuk bikin seperti ini, ketika harga sudah sampai akan massive turun ke bawah sini. Itu menurut saya, view saya. Nah, kita lihat ini apakah bisa kita channeling lagi di area ini. Oke, begini. Oke, ini masih swing low-nya masih belum valid ya ini, jadi belum bisa, jadi tidak bisa. Walaupun di sini ada, tapi ini kita akan lihat dulu. Nah, kalau kita ngomongin chart pattern pada H1 ini ada ya. Ini ada double top seperti yang tadi saya mention. Ini supportnya, kemudian harga calling naik ke atas, dia tidak bisa naik lagi maka harga turun. Ini karena adalah area retest-nya, makanya dia terjadi retracement, kemudian dia turun lagi ke bawah. Dan kalau kita lihat menggunakan Fibonacci, mungkin area ini masih bisa ke 261.8, itu di bawah sini. Nah, itu di 1952. Karena tadi 1618 nya udah mulai ketembus, berarti ini masih bisa ke 52, itu di bawah sini. Nah, oke. Terus di H1 ini terus ada poin apa, peluang apa yang bisa kita ambil? Menurut saya ini ada ABC correction ya. Jadi kalau kita belajar Elliott wave, ini kan sudah nyampe di wave kelima ya. Untuk membuat wave 1 berarti harus ada ABC-nya dulu atau subdivision-nya daripada ABC ini untuk menjadi wave 1. Berarti kalau kita gambar ABC ini 0, berarti ini adalah titik A. Kenapa saya langsung ke sini? Kan di sini ada juga. Di sini belum valid menurut saya ya swing low-nya, walaupun sempat terjadi ini, tapi ini tidak terjadi penguatan yang signifikan. Berarti ini saya masih akan cenderung di sini akan menjadi B titiknya, baru di sini akan menjadi titik C. Jadi view saya ini akan masih menuju ke C yang di bawah sini, yaitu di 1940. Kalaupun kita mau masuk ke sini kan terlalu kecil, dan ini menurut saya hanya koreksi saja. Dan kalau misalnya kita tentuin A-nya di sini, ini kan tadinya B ya. Mungkin teman-teman di sini mengiranya ini C, berarti harusnya sudah naik nih kuat. Tapi menurut saya ini belum terlalu kuat karena di sini masih ada penahan. Ini masih ada blocking area. Makanya kalau masih ada blocking area begini, ini berarti masih akan menjadi calon, berarti harga masih akan turun ke area order block ini. Antara either B-nya di sini ataupun B-nya di sini, yang penting kita tandain area kuning ini menjadi area calling B untuk kita mengambil sell. Jadi menurut saya, point of view saya adalah untuk kita melakukan buy, kita tunggu di 1940 lagi ya. Kalau 1940 ini masih bisa bertahan sehingga 1933,
maka buy ini masih possible. Tapi kalau 19.33 ini ditembus, makanya bisa akan masuk ke 19.14, dan ini akan menjadi kembali penurunan sell yang lebih masif lagi. Tapi karena ini masih tertahan di Elliott Wave yang ketiga dan keempat, masih dalam zona ini masih bisa possible untuk naik ke area order blocknya. Berarti ini kalau misalnya kita lihat, ini saya akan ada peluang ke sini ya, ke sini aja kita ambil. Ini kita tandain dulu di sini, tapi kita ambil area sell-nya. Saya akan cenderung melakukan sell di sini. Ambil dulu posisi penjualan, dan kita akan melakukan di area order block. Ini akan mengambil di 1971, kemudian take profitnya di 1940 seperti itu, dan kita akan dekatin supaya dapat lebih pas. Nah, 1971 udah mulai masuk ya, jadi ini area sell limit. Untuk area stop lossnya saya akan taruh di sini ya, area terjadinya breakout ini di 1979 ya, dekat dengan titik high yang paling tinggi ini. Jadi akan naik dan kemudian akan terjadi penurunan. Jadi kalau misalnya teman-teman disclaimer on, saya akan tulis di sini. Oke. Ini adalah opini pribadi saya, dan kita akan lihat apakah ini akan berjalan dengan sesuai atau tidak. Ketika saya akan update ya. Disclaimer on. Kita akan melakukan sell limit pada 1971. Kalau kita pasin aja 1971 ya, karena walaupun ada 06 kita akan pasin di 1971.00. Kemudian TP nya itu ataupun take profitnya 1940, dan kemudian stop loss akan ada di 1980. Berarti ini which is masih ada sekitar 90 poin daripada stop loss ya, tapi untuk take profitnya sekitar, kita akan cek di sini. Oke, nah itu sekitar 310. Nah, ini berarti adalah sinyal saya ataupun opini pribadi saya, harga akan naik ke area order block ini dan kemudian akan terjadi penurunan. Let's see apa yang terjadi, dan semoga kalau misalnya teman-teman setuju dengan analisa ini, teman-teman bisa ikuti, ataupun kalau teman-teman punya analisa pribadi silahkan analisa kembali, karena saya tidak menjamin 100% analisa ini benar, tapi saya memberikan view saya terhadap Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa tahu apakah apakah bisa menjadikan patokan untuk kita melakukan sell atau tidak. Dan tentunya money management dikembalikan ke masing-masing Bapak Ibu sendiri, dan jangan greedy supaya tidak margin call. Oke, itu aja pesan dari saya. Happy weekend, dan nanti saya akan update gimana pergerakan gold. Sampai jumpa di minggu depan, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bye bye.